Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari media pembelajaran, yaitu pelajaran SKI yang berjudul Perkembangan Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah. Gimana anak-anak sekalian? Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai bersama-sama. Dinasti Abbasiyah yang merupakan dinasti yang melanjutkan estafet kekuasaan dinasti Umayyah yang wilayahnya meliputi Mesir, Sudan, Libya, Maroko, Aljazair, Nubia di benua Afrika, Semenanjung Arab, Persia, Irak, Suriah, Asia Tengah hingga perbatasan Cina di benua Asia, Sisilia, Antioquia, Siprus, Kapadosia, Malaysia, dan lainnya di benua Eropa. Begitu luasnya wilayah dinasti Abbasiyah sehingga memerlukan kepiawaian seorang khalifah dalam mengatur wilayah tersebut. Perkembangan kebudayaan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasan dan dikenang sebagai masa Golden Age atau peradaban emas kebudayaan dan peradaan Islam. Di antara kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari administrasi pemerintahan, militer, kebijakan politik, dan lain sebagainya. Sekarang kita pelajari pencapaian kemajuan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah kemajuan administrasi pemerintahan dan militer. Agar semua kebijakan pemerintah berjalan dengan baik dan lancar, Kekhalifahan dinasti Abbasiyah memperbaharui administrasi pemerintahan, sistem politik, dan tatanan kemiliteran. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, misalnya kerjasama antara qadhi dengan polisi rahasia, dewan pajak, dan kepala jawatan pos. Khalifah Al-Mahdi membuat dewan korespondensi atau kearsipan, yaitu bernama Dewan At-Tauqi, yang menangani surat menyurat dan ketetapan khalifah. Dewan Pengawas atau Dewan Az-Zimani, Dewan Penyelidik Kekuasaan, Departemen Kepolisian dan Pos, dan Pengadilan Tingkat Tinggi. Khalifah Harun Ar-Rasyid melengkapi dengan melakukan perbaikan pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan politik. Dalam kebijakan politik, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Selanjutnya, kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi, perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah terdapat kegiatan-kegiatan industri, di antaranya
industri kain linen di Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Selanjutnya, kemajuan di bidang sosial. Menurut Yazid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok, kelompok kelas khusus dan kelompok kelas umum. Pertama, kelas khusus terdiri dari A. Khalifah, B. Para pejabat negara, C. Para petugas khusus yang terdiri dari para tentara dan pegawai istana, D. Keluarga Khalifah Bani Hashim, E. Para bangsawan Quraisy tapi bukan Bani Hashim. Kelas kedua yaitu kelas umum yang terdiri dari para seniman, para saudagar dan pengusaha, para ulama, fuqaha, dan pujangga, serta para pedagang dan petani. Kemajuan di bidang budaya. Di masa Bani Abbasiyah terjadi asimilasi Arab dengan non-Arab, dan perluasan wilayah telah melahirkan kemajemukan warga negara. Warga negara terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Apa yang terjadi dalam unsur bangsa, terjadi pula unsur kebudayaan. Dalam perkembangan kebudayaan, berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Ada 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi bangunan kebudayaan pada masa Abbasiyah, yaitu 1. Kebudayaan Persia, 2. Kebudayaan India, 3. Kebudayaan Yunani, dan 4. Kebudayaan Arab. Selanjutnya, perkembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan di dalam ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan suatu ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, terdapat gerakan penerjemahan buku-buku filsafat berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Adapun tokoh-tokoh ilmu filsafat antara lain adalah 1. Al-Kindi, 2. Al-Farabi, 3. Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, dan Ibnu Sina. Kemajuan di bidang kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan kemajuan, khususnya tatkala pemerintah Harun al-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Para tokohnya antara lain Al-Khawarizmi, yaitu pada tahun 194 sampai 266 Hijriah. Beberapa tokoh karya dan diantaranya adalah Ibnu Sina dengan karyanya berjudul Qanun Fit-Tib. Kemudian yang kedua Ar-Razi dengan hasil karyanya Al-Judari wal Hasbah. Kemudian yang ketiga Al-Zahrawi dengan hasil karyanya Al-Tasrif. Kemajuan di bidang selanjutnya adalah di bidang matematika. Perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan beberapa ilmuwan yang mengembangkan matematika pada saat itu. Para tokoh-tokoh tersebut adalah Al-Khawarizmi,
yaitu ilmuwan yang bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, adalah menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku yang menjadi dasar pengembangan aljabar dan algoritma matematika. Buku yang dimaksud adalah Hisab al-Jabr wal Muqabbalah. Yang kedua adalah Jabir ibnu Hayyan, ilmuwan muslim masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah Jabir ibnu Hayyan, ilmuwan kelahiran 721 Masehi. Ini melahirkan sebuah buku yang berjudul Al-Kimya yang menjadi rujukan dalam pengembangan bidang kimia. Kemajuan di bidang astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Dalam literatur klasik, ilmu ini disebut juga dengan ilmu falak. Dalam bahasa Arab, falak berarti orbit atau lintasan dari benda-benda langit, atau qadar an-nujum. Beberapa tokoh-tokoh ilmu astronomi antara lain ialah 1. Ali bin Isa al-Usturlabi dengan karyanya Risalah Astrolabi. Yang kedua adalah Al-Biruni dengan hasil karyanya Masudik Canon. Perkembangan kemajuan selanjutnya adalah di bidang sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terpusat pada tokoh atau peristiwa tertentu. Misalnya, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Ilmuwan dalam bidang sejarah pada masa Abbasiyah diantaranya Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ia lebih dikenal sebagai Ibnu Ishaq. Sejarawan muslim pertama ini lahir pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi dan meninggal pada tahun 151 Hijriah atau 768 Masehi. Karyanya berjudul Sirah An-Nabawiyah li Ibni Ishaq, merupakan biografi Rasulullah pertama yang paling lengkap. Kitab tersebut disunting oleh muridnya Ibnu Hisham menjadi Sirah An-Nabawiyah lil Al-Hisham. Menyangkut sosok Ibnu Ishaq, Muhammad bin Sa'ad wafat 230 Hijriah atau 845 Masehi. Penulis kitab At-Tabaqat Al-Kubra 8 jilid berkata bahwa ia orang pertama yang mengumpulkan sejumlah ekspedisi dari utusan Allah, yaitu Muhammad, dan mencatatnya. Kemudian kemajuan selanjutnya adalah di bidang geografi atau ilmu bumi. Berkembangnya geografi di dunia Islam dimulai ketika Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Saat itu ahli-ahli geografi muslim diperintahkan untuk mengukur kembali jarak bumi. Sejak saat itu muncul istilah mil atau mengukur jarak. Usaha tersebut berhasil. Selanjutnya Al-Ma'mun memerintahkan ahli geografi tersebut untuk menciptakan peta bumi yang besar. Dipimpin oleh Al-Khwarizmi bersama 70 geografer lainnya, mereka berhasil membuat peta globe pertama pada tahun 830 Masehi. Al-Khwarizmi juga berhasil menulis kitab geografi berjudul Surah
Al-Ard atau Morfologi Bumi. Kitab ini menjadi landasan ilmiah bagi geografi Muslim tradisional, sekaligus koreksi terhadap karya geografi Ptolemeus. Beberapa ahli bidang geografi diantaranya adalah Al-Yaqubi, wafat tahun 897 Masehi, menulis buku geografi berjudul Kitab Al-Buldan atau Negeri-Negeri, yaitu studi topografis, studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, bulan, asteroid, dan sebagainya. Yang kedua, Ibnu Khaldadbeh pada tahun 820 Masehi sampai dengan tahun 912 Masehi. Murid Al-Kindi yang mempelajari jalan bentuk di berbagai provinsi, kajiannya dituangkan dalam buku berjudul Kitab Al-Masalik wal Mamalik, Jalan dan Kerajaan. Yang ketiga, Al-Dinawari, yaitu tahun 828 Masehi sampai tahun 898 Masehi. Yang keempat, Hamdani, yaitu tahun 893 Masehi sampai 945 Masehi. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah selanjutnya adalah perkembangan kejayaan Islam dalam bidang ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang muncul di tengah-tengah suasana hidup keislaman, baik berkaitan dengan ilmu agama maupun bahasa Al-Quran. Ilmu agama telah berkembang sejak dinasti Umayyah, namun pada masa dinasti Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Ilmu pengetahuan keagamaan yang berkembang dan sangat maju antara lain adalah sebagai berikut, yaitu ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis yang merupakan tradisi lisan sejak masa Rasulullah, sahabat hingga tabi'in telah mengalami banyak permasalahan, seperti pemisahan antara hadis dengan qaul sahabat, pengelompokan hadis, dan pemalsuan hadis. Untuk mengatasi hal tersebut, para ulama melakukan penelusuran dan pemilahan terhadap hadis Nabi tersebut. Beberapa para ahli hadis dan karyanya sebagai berikut. Nomor 1, Imam Bukhari dengan karyanya Kitab Sahih Al-Bukhari. Kedua, Imam Muslim dengan kitab karangannya Sahih Muslim. Ketiga, Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah. Dan masih ada beberapa kitab lainnya yang belum tersebutkan pada kesempatan ini. Perkembangan kejayaan ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ahli tafsir melakukan kegiatan penafsiran secara teratur dan terukur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari hadis. Ketika itu terdapat dua cara yang ditempuh oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, metode tafsir bil ma'sur, yaitu metode penafsiran dengan cara memberi penafsiran Al-Quran dengan hadis dan penjelasannya para sahabat. Tokoh-tokohnya antara lain adalah As-Subhi,
wafat tahun 127 Hijriah. Muqatil bin Sulaiman, wafat tahun 150 Hijriah. Muhammad bin Ishaq, dan yang cukup termasyhur adalah Abi Ja'far Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid At-Tabari. At-Tabari menyusun kitab tafsir berjudul Jami' al-Bayan fi Tafsiril Quran, yaitu himpunan penjelasan tentang tafsir Al-Quran. Metode kedua yaitu metode tafsir bir-ra'yi, yaitu penafsiran berdasarkan ijtihad atau penggunaan akal lebih banyak daripada hadis. Tokoh-tokohnya adalah Abi Bakar Al-Asam, wafat tahun 240 Hijriah, dan Abi Muslim Al-Asfahani, wafat tahun 322 Hijriah. Corak penafsiran bir-ra'yi ini kemudian melahirkan corak pemikiran yang tidak terikat oleh hadis maupun perkataan sahabat. Mereka mengembangkan model ilmu baru yang disebut ilmu kalam. Perkembangan ilmu fikih. Dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat gemilang. Masa ini dipandang sebagai periode kesempurnaan, yakni periode munculnya imam-imam mujtahid besar, juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara sungguh-sungguh, baik berupa penulisan hadis Nabi, fatwa para sahabat dan tabi'in, serta tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat para imam fikih, dan penyusunan ilmu-ilmu fikih. Beberapa tokoh yang menghasilkan karya besar dalam ilmu fikih yaitu antara lain karya Imam Abu Hanifah berjudul Fiqhul Akbar, Al-Alim wal Musta'an, dan Al-Masad. Yang kedua adalah karya Imam Malik berjudul Al-Muwatta dan Usul As-Saghir. Ketiga adalah karya Imam Syafi'i berjudul Al-Um, Ar-Risalah, dan Usul Fiqh. Yang keempat adalah karya Imam Ahmad ibnu Hanbal yang berjudul Al-Musnad, Jami'us Saghir, dan Jami'ul Kabir. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf termasuk ilmu syariat dalam Islam. Inti ajarannya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam dunia tasawuf, upaya tersebut dilakukan melalui jalan atau tahapan yang disebut maqam. Beberapa tahapan atau makam yang mesti dilalui oleh para sufi adalah: nomor 1, zuhud, yaitu kehidupan yang telah terbebas dari silaunya dunia. Tokoh yang masuk kategori ini adalah Sufyan Ats-Tsauri pada tahun 97 hingga 161 Hijriah atau 716 sampai 778 Masehi, dan Abu Hashim yang wafat tahun 190 Hijriah. Tahapan yang kedua adalah mahabbah, rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah. Tokoh terkenalnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, wafat tahun 185 Hijriah sampai atau 801 Masehi. Baik, sekarang kita lanjutkan kemajuan di bidang seni dan sastra. Pada masa dinasti Umayyah, dunia kesenian Islam hanya mengenal syair.
Hal tersebut disebabkan oleh penolakan terhadap pengaruh selain Arab. Sementara itu, zaman Abbasiyah, justru hubungan peradaban dan budaya Islam dengan bangsa non-Arab cenderung menguat. Terjadinya percampuran suku bangsa dan bahasa membawanya perkembangan baru bagi khazanah Islam, khususnya yang bentuk sastra. Di samping itu, bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara semakin menyebar dan setara dengan bahasa lainnya seperti bahasa Persia, Turki, dan India. Kemajemukan bahasa masa Abbasiyah membuka ruang bagi tumbuh suburnya karya-karya kesusastraan. Para sastrawan yang ahli di bidang kesenian bermunculan, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Wilayah kajian sastra pun tidak hanya puisi dan prosa, tetapi sudah meluas ke bidang karya tulis lainnya. Sastrawan pada masa ini bahkan dianggap sebagai gudang ilmu pengetahuan. Masa Golden Age Abbasiyah di berbagai bidang juga membawa kemajuan pesat dalam bidang sastra. Masa Abbasiyah dapat dikatakan sebagai masa keemasan kesusastraan Muslim masa klasik. Genre atau jenis sastra masa Abbasiyah. A. Perkembangan prosa. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, bidang prosa berkembang sangat pesat dan menarik. Banyak buku sastra, novel, riwayat, kumpulan nasihat, dan uraian-uraian sastra yang dikarang atau disalin dari bahasa asing. Para sastrawan pun bermunculan dengan berbagai karyanya. Beberapa sastrawan dan berbagai karyanya sebagai berikut. Antara lain adalah Abdullah bin Muqaffa dengan karyanya Kalilah wa Daminah. Kemudian Ibnu Abdirrabib dengan karyanya Al-Aqd Al-Farid. B. Perkembangan puisi. Para sastrawan masa Abbasiyah juga membuat genre sajak atau puisi yang dipadukan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Beberapa ciri sajak atau puisi tersebut antara lain: nomor 1, penggunaan kata uslub dan ibarat baru. 2, pengutaraan sajak lukisan yang hidup. 3, penyusupan ibarat filsafat. 4, kelahiran kritikus sastra pada zaman ini. Beberapa tokoh penyair terkenal pada masa Bani Abbasiyah sebagai berikut. Nomor 1, Abu Nawas, yaitu pada tahun 145 hingga 198 Hijriah. Yang kedua, Abu Ad-Bayat yang hidup pada tahun 130 sampai 211 Hijriah. Yang C, perkembangan seni musik. Seni musik berkembang pesat di era keemasan dinasti Abbasiyah. Hal ini tidak lepas dari gencarnya penerjemahan risalah musik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain itu, sokongan dan dukungan para penguasa terhadap musisi dan penyair membuat seni musik makin berkembang. Para khalifah dan pembesar istana Bani Abbasiyah memiliki perhatian lebih terhadap musik. Selain itu, pada umumnya orang Arab memiliki bakat musik. Seni suara atau seni musik menjadi suatu keharusan bagi mereka sejak zaman jahiliyah. Beberapa pengarang kitab musik masa Abbasiyah sebagai berikut. Nomor 1, Yunus bin Sulaiman, wafat tahun 765 Masehi, pengarang teori musik pertama dalam Islam. Kedua, Khalid bin Ahmad,
wafat tahun 791 Masehi, mengarang banyak buku teori musik tentang not dan irama. Nomor 2 adalah kemajuan di bidang seni bangunan dan arsitektur. Perkembangan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah telah meninggalkan warisan arsitektur Islam yang mengagumkan. Perbedaan arsitektur Abbasiyah dan Umayyah terletak pada pengaruh budaya lokalnya. Bangunan Umayyah bercorak Arab Romawi, sedangkan bangunan Abbasiyah bercorak Persia dan Asia Tengah. Perkembangan arsitektur Islam era Abbasiyah yang begitu besar terlihat pada hal-hal sebagai berikut. A. Bangunan dan arsitektur masjid. Beberapa masjid yang didirikan pada pemerintahan Abbasiyah sebagai berikut. Nomor 1, Masjid Samara. Yang kedua, Masjid Ibnu Tulun. B. Bangunan dan arsitektur kota. Beberapa kota yang didirikan pada pemerintahan Abbasiyah antara lain adalah kota Baghdad, kedua kota Samara. Yang C adalah bangunan dan arsitektur istana. Beberapa istana yang didirikan pada masa pemerintahan Abbasiyah sebagai berikut. Seni bangunan istana Khalifah Abbasiyah mempunyai ciri-ciri dan gaya-gaya tersendiri. Misalnya, dalam pintu pilar dan lengkung kubah hiasan dan kaligrafinya menggunakan jenis huruf gantung atau mugharnas khat. Tepat di tengah kota Baghdad didirikan istana khalifah bernama Al-Qasr Al-Zahabi, istana emas, yaitu yang melambangkan keagungan dan kemegahan. Luas istana tersebut sekitar 160.000 hasta persegi. Di dalamnya dibangun juga masjid raya bernama Masjid Jami' Al-Mansur yang memiliki halaman sekitar 40.000 hasta persegi. Kemajuan di bidang pendidikan dan perpustakaan. Di bidang pendidikan, pada masa Abbasiyah, penyelenggaraan pendidikan dasar atau kutab umumnya terpadu dengan masjid. Bahkan masjid sering difungsikan sebagai sekolah dasar. Sekitar 30.000 masjid telah digunakan sebagai lembaga pendidikan dasar. Selain itu, terdapat pula kegiatan belajar di rumah-rumah penduduk, juga tempat-tempat lainnya seperti maktab, zawiyah, dan halaqah. Untuk tingkat pendidikan lanjutan, Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 830 Masehi membangun Baitul Hikmah. Ini merupakan lembaga pendidikan menengah pertama dalam Islam. Kurikulumnya meliputi pelajaran tafsir, hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu mantik, dan kesusastraan. Pada tingkat pendidikan sejenis perguruan tinggi, didirikan pula madrasah nizamiyah oleh Nizam al-Mulk, yaitu pada tahun 1065 sampai 1067. Madrasah ini dibangun sebagai pusat studi teologi atau akidah, khususnya untuk mempelajari pemikiran mazhab Syafi'iyah dan teologi Asy'ariyah. Demikian juga Al-Quran dan puisi Arab kuno menjadi sumber utama kajian ilmu-ilmu humaniora dan sastra atau ilmu adab. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang Eropa beberapa abad kemudian. Selanjutnya kita
akan sampaikan kemajuan di bidang pendidikan dan perpustakaan. Pada bidang perpustakaan, pada masa Bani Abbasiyah, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan, sekaligus sebagai tempat penyimpanan buku. Buku sendiri diperoleh dari hadiah-hadiah atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Pada saat itu, masjid menjadi pusat khazanah keislaman karena kaya dengan buku keagamaan. Salah seorang penyumbang buku ketika itu bernama Al-Khatib Al-Baghdadi pada tahun 1002 dan sampai pada 1017, seorang sejarawan terkenal yang mewakafkan buku-bukunya untuk umat Islam. Perpustakaan Khazanat Al-Kutub lainnya juga dibangun oleh kalangan bangsawan. Perpustakaan ini menjadi lembaga kajian untuk ilmu-ilmu umum. Buku yang dikoleksinya antara lain tentang ilmu logika, filsafat, astronomi, dan bidang ilmu lainnya. Abdul Ad-Daulah adalah salah seorang penguasa Bani Buwaihi, pernah membangun Khizanat Al-Kutub di Shirazi. Semua buku-bukunya tersusun di lemari, terdaftar dalam katalog, dan dikelola dengan baik oleh para pegawai perpustakaan. Demikianlah penyampaian masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.